Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Suef. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab eksponensial, yaitu materi keempat, fungsi eksponensial. Eksponensial, materi yang keempat, yaitu grafik fungsi eksponensial. Pertama-tama kita pahami terlebih dahulu yaitu bentuk umum fungsi eksponensial. Bentuk umum dari fungsi eksponensial bisa ditulis sebagai fx atau y sama dengan k dikali a pangkat bx plus c ditambah d. Perlu kalian perhatikan, plus d-nya ini letaknya di bawah, bukan di atas bersama pangkat, tapi di bawah ya letaknya, harus diperhatikan. Kemudian dengan syarat k-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi k-nya ini boleh negatif, boleh positif, tapi nggak boleh 0 ya. Kemudian b-nya harus lebih dari 0. Atau dengan kata lain b-nya harus positif ya. Jadi ini adalah bentuk umum dari fungsi eksponensial, yaitu x-nya itu letaknya di pangkat sebagai eksponen ya. Nah, makanya disebut sebagai fungsi eksponensial. Kemudian, entah itu fungsi eksponensial atau fungsi yang lain pasti punya domain dan range. Domain itu apa? Domain itu adalah membahas interval x. Nah, di sini ya. Sedangkan range itu membahas interval y. Jadi ini adalah range y-nya ya. Sedangkan ini adalah domain. Jadi x-nya ini bisa diisi berapa saja, itu adalah domain. Sedangkan y-nya ini bisa menghasilkan berapa saja, itu adalah range ya. Nah, untuk fungsi eksponensial didefinisikan domainnya adalah x, di mana x adalah elemen bilangan real, atau dengan kata lain semua himpunan bilangan real adalah domain dari fungsi eksponensial. Coba kalian bayangkan, x di sini boleh dimasukkan berapapun. Boleh dimasukkan negatif, boleh dimasukkan positif, boleh dimasukkan pecahan, boleh dimasukkan bilangan akar, dan seterusnya ya. Maka dari itu domainnya adalah bilangan real, yaitu tempatnya x di sini boleh bilangan apa saja, yaitu keseluruhan bilangan real ya. Selanjutnya range untuk fungsi eksponensial, yaitu, nah ini ada dua ya, bisa y lebih dari d, d-nya itu yang ini ya. Nah, kalau y lebih dari d itu untuk k-nya lebih dari 0 atau k-nya positif. Jadi kalau k-nya positif, maka range-nya yang ini, yaitu y lebih dari d. Tapi kalau k-nya negatif, maka range-nya yang ini, yaitu y-nya kurang dari d. Jadi harus diperhatikan k-nya ya, kalau untuk mencari range. Sebagai contoh, misalkan ini ya, contoh 1. Domain dan range dari fungsi eksponensial fx sama dengan 2 pangkat x, yaitu, nah, pertama-tama fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ini kita rubah ke dalam bentuk umum, yaitu k dikali a pangkat bx plus c plus d. Perhatikan ini kalau kita rubah ke dalam bentuk umum menjadi 1 dikali 2 pangkat 1x plus 0 plus 0. Ini merupakan suatu hal yang sama. Perhatikan ya, 1 dikali x sama dengan x ditambah 0 sama dengan x. Jadinya 2 pangkat x ini ya, 2 pangkat x. 2 pangkat x dikali 1 sama dengan 2 pangkat x. Kemudian 2 pangkat x ditambah 0 sama dengan tetap 2 pangkat x ya. Jadi bentuk ini dan ini merupakan suatu hal yang sama ya. Kenapa kok harus dirubah ke dalam bentuk umum seperti ini? Supaya terlihat ini adalah K, ini ya urutannya. K, A, B, C, D. Ini adalah K, A, B, C, D. Sehingga dapat diperoleh K-nya 1, A-nya 2, B-nya 1, C-nya 0, dan D-nya 0 ini ya. K-nya 1, A-nya 2, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0 ya. Sehingga apa? Sehingga kita peroleh domainnya
Domain untuk fx sama dengan 2 pangkat x, yaitu ini ya. Jadi domainnya itu mesti selalu ini, yaitu semua himpunan bilangan real. Sedangkan range-nya, perhatikan di sini k-nya ya. K-nya kan sama dengan 1. Berarti k-nya positif atau k-nya lebih dari 0. Berarti kita pakai yang ini, yaitu y-nya lebih dari d ya. Yaitu y-nya lebih dari d. D-nya berapa? D-nya 0. Berarti y lebih dari 0. Bisa dipahami ya. Jadi untuk menentukan range, kalian harus melihat k-nya. Kalau k-nya positif, berarti pakai ini, k lebih dari 0. Berarti y lebih dari d. Karena d-nya 0, maka y lebih dari 0. Tapi kalau k-nya negatif, maka pakai ini, y kurang dari d. Maka misalkan y kurang dari 0 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mencari domain dan range. Sekali lagi, domain fungsi eksponensial itu selalu seperti ini. Sedangkan range-nya bergantung dari D ya. D dan K. Nah, seperti itu. Sekarang coba perhatikan lagi contoh yang kedua. Domain dan range dari fungsi eksponensial fx sama dengan min 3 pangkat 2x min 1 min 2 yaitu. Nah, pertama-tama sekali lagi ini kita rubah ke dalam bentuk umum ya. Ke dalam bentuk umum fungsi eksponensial. Yaitu menjadi min 3 pangkat 2 min 3 pangkat 2x min 1 min 2 kita rubah menjadi min 1 dikali 3 pangkat 2x min 1 min 2. 3 pangkat 2x min 1 min 2 nya tetap 3 pangkat 2x min 1 min 2 nya ya. Kemudian dikali min 1 yaitu jadinya min 3 pangkat 2x min 1 ya. Min 2 nya tetap. Sekali lagi dirubah ke dalam bentuk seperti ini. Supaya apa? Supaya ketahuan K, A, B, C, dan D-nya berapa ya. Sehingga kita peroleh ini ya, K-nya min 1, A-nya 3, B-nya 2, C-nya min 1, D-nya minus 2 dari sini ya. Selanjutnya sekali lagi domainnya tetap ya, yaitu bilangan real. Sedangkan range-nya, kalian perhatikan K-nya ini min 1. Berarti kalau K-nya min 1, ikut yang K kurang dari 0, yaitu negatif. Maka range-nya adalah Y kurang dari D. D-nya berapa? Min 2. Maka range-nya Y kurang dari minus 2 ya. Jadi kurang lebih untuk mencari domain dan range dari suatu fungsi eksponensial itu seperti ini. Artinya ini gini. Jadi semua bilangan real, semua X bilangan real itu bisa dimasukkan ke sini. Sedangkan hasilnya fx-nya yaitu Y kurang dari minus 2. Jadi hasilnya ini nanti kurang dari minus 2. Seperti itu ya. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen-komponen grafik fungsi eksponensial. Yang pertama yaitu memotong sumbu X untuk Y-nya sama dengan 0. Dan ini tidak selalu ada. Artinya grafik fungsi eksponensial ini terkadang dia memotong sumbu X, terkadang tidak memotong sumbu X. Kalau kalian ingin mencari titik potongnya terhadap sumbu X, maka tinggal dimasukkan Y-nya sama dengan 0. Kemudian komponen yang kedua yaitu memotong sumbu Y. Ini untuk X-nya sama dengan 0, kebalikannya ya. Kalau memotong sumbu X, maka Y-nya yang 0. Kalau memotong sumbu Y, maka X-nya yang 0. Dan ini selalu ada. Artinya grafik fungsi eksponensial ini selalu memotong sumbu Y. Sedangkan sumbu X-nya tidak selalu memotong. Kadang memotong, kadang tidak ya. Jadi tidak selalu ada. Kemudian komponen yang ketiga yaitu asimptot datar. Asimptot datar rumusnya adalah Y sama dengan D. D itu yang ini ya. Nah, jadi kalian harus benar-benar perhatikan bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya itu D-nya itu letaknya di sini, bukan di atas sebagai pangkat ya. Nah, kemudian komponen yang keempat yaitu kemonotonan. Nah, jika K-nya positif dan A-nya di antara 0 sampai 1, nah, bilangan di antara 0 sampai 1 itu misalkan setengah, sepertiga, 2/5,
Pokoknya dia di antara 0 sampai 1 atau 0, ya, dalam artian ya, A-nya adalah 0, Nah, maka dia grafiknya monoton turun, seperti halnya di gambar A. Nah, ini perhatikan gambar A. Dia monoton turun, perhatikan dari kiri ke kanan. Harus dari kiri ke kanan ya, dia monoton turun. Seret, grafiknya monoton turun ya. Dia turun terus, sekali lagi dari kiri ke kanan dia turun terus. Dia tidak pernah naik. Nah, tapi dia selalu mendekati garis asimtot. Jadi ini, asimtot datar itu adalah suatu garis datar ya. Nah, di Y sama dengan D. Y sama dengan D itu misalkan di sini ya. Nah, kita buat garis datar. Nah, ini adalah asimtot datar. Nah, grafiknya ini selalu mendekati asimtot datar ya. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak mungkin memotong asimtotnya seret seperti ini, nggak mungkin ya. Selalu mendekati asimtot datar. Tapi kondisinya dia monoton turun. Jadi turun terus. Nah, sampai seterusnya dia akan mendekati asimtot datar ya. Nah, terus ini ya, memotong sumbu X itu ibaratnya seperti ini. Nah, ini memotong sumbu X. Ini sumbu X, grafiknya memotong sumbu X di sini ya. Dan memotong sumbu Y di sini ya. Nah, kemudian kalau K-nya negatif, A-nya lebih dari 1, maka grafiknya juga monoton turun. Seperti gambar B. Nah, ini gambar B. Perhatikan grafiknya monoton turun. Monoton turun, seret, dia turun terus. Tidak pernah naik ya, turun terus. Sedangkan grafiknya mendekati asimtot datar. Ini ya, mendekati. Sekali lagi dia nggak pernah melewati asimtot datar ya. Nggak pernah melewati atau nggak pernah memotong. Asimtot datarnya Y sama dengan D. Di sini ya, tepatnya Y sama dengan D, kita buat garis datar. Ini adalah asimtot datar ya. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau K-nya positif, maka grafiknya di atas asimtot datar. Ya, ini kan asimtot datarnya. Grafiknya di atas ya. Kalau K-nya negatif, maka grafiknya di bawah asimtot datar. Itu cirinya ya. Kemudian kalau K-nya positif, A-nya lebih dari 1, maka grafiknya monoton naik. Misalkan perhatikan gambar C. Nah, ini K-nya positif, A-nya lebih dari 1 ya. Dia grafiknya monoton naik. Perhatikan dia dari kiri ke kanan. Grafiknya naik terus, dia nggak pernah turun ya. Tapi sekali lagi grafiknya itu mendekati asimtot datar ya. Jadi mendekati seperti ini, seret ya. Tapi dia kondisinya naik terus. Nah, monoton naik. Kemudian kalau K-nya negatif, A-nya antara 0 sampai 1, maka grafiknya juga monoton naik. Seperti ini ya. Nah, grafiknya monoton naik dari kiri ke kanan. Dia naik terus ya. Tapi mendekati asimtot datar. Nah, sekali lagi coba kalian perhatikan kalau K-nya positif. Kalau K-nya positif, maka grafiknya di atas ini ya, di atas asimtot datar ya. Nah, kalau K-nya negatif, maka grafiknya di bawah asimtot datar. Nah, ini ya. Nah, jadi cirinya sekali lagi kalau K-nya positif, grafiknya di atas asimtot datar seperti ini ya. Kalau K-nya negatif, maka grafiknya di bawah asimtot datar. Jadi kurang lebih kalau kalian mau mencari grafik atau mau menggambar grafik fungsi eksponensial, maka kalian harus mencari keempat komponen ini ya untuk dapat menggambar grafik asimtot datar ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan, mohon maaf bukan gambar asimtot datar ya, tapi gambar grafik fungsi eksponensial ya. Lebih lengkapnya perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh 1, gambarlah grafik fungsi eksponensial f(x) sama dengan 2 pangkat x pada bidang kartesius. Sekali lagi, pertama-tama fungsi eksponensial ini kita rubah ke dalam bentuk umum ya, yaitu menjadi ini, sudah dijelaskan di contoh sebelumnya ya. 1 dikali 2 pangkat 1x plus 0 plus 0. Kemudian dapat kita peroleh K-nya 1, A-nya 2, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0 ini ya. K, A, B, C, dan D-nya ya. Kemudian kita dapat peroleh komponen-komponennya.
yaitu memotong sumbu X untuk Y-nya sama dengan 0. Nah, fungsinya ini ya, Y sama dengan 2 pangkat X, Y-nya kita masukkan 0. Y-nya di sini kita masukkan 0. Sama dengan 2 pangkat X. Nah, sekarang 2 pangkat berapa sama dengan 0? Itu tidak ada ya. Jadi, ibaratnya gini. Kalau 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat berapapun pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nah, ini kan dari 1 ke 2 ke 4 dan seterusnya pasti nilainya akan semakin besar. Jadi kalau pangkatnya besar itu nilainya juga akan semakin besar dan seterusnya ya. Nah, ini 8, ini 16. Tapi kalau misalkan ini habis 1, 0 kan min 1 ya, yaitu 1/2 alias 0,5. 2 pangkat min 2 sama dengan 1/2 pangkat 2, yaitu 2 pangkat 4, 1/2 pangkat 4 ya. Mohon maaf, 1/4. 2 pangkat 2 kan 4 ya. 1/4 yaitu 0,25. Kemudian min 3 langsung aja 1/2 pangkat 3 yaitu 1/8, 0,125. Dan seterusnya nilainya akan semakin kecil. Nah, untuk mencapai 0 dia tidak mungkin ya. Maka dari itu, untuk 2 pangkat berapa sama dengan 0, ini nilainya tidak mungkin. Artinya apa? Artinya grafik fungsi 2 pangkat X ini tidak memotong sumbu X. Sekali lagi ini sudah saya jelaskan di awal, kalau memotong sumbu X itu kadang ada, kadang tidak ada. Ini saya berikan contoh yang tidak ada atau tidak memotong sumbu X ya. Sebentar ini saya hapus dulu. Jadi sekali lagi ini tidak memotong sumbu X ya. Jadi kalau tidak ada, ya udah tidak apa-apa ya, jangan dipaksakan ada ya. Kemudian memotong sumbu Y, yaitu untuk X-nya sama dengan 0. Ini fungsinya, X-nya kita masukkan 0 ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau mencari titik potong sumbu X, maka masukkan aja Y-nya 0 ya. Sedangkan untuk mencari titik potong sumbu Y, maka masukkan saja X-nya 0 ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi fungsi eksponensial Y sama dengan 2 pangkat X itu memotong sumbu Y di Y-nya sama dengan 1. Kemudian asimtot datar, rumusnya tadi Y sama dengan D. D-nya berapa? D-nya 0 ya. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Sesuaikan rumusnya ya, Y sama dengan D tadi rumusnya ya. Kemudian, nah ini, perhatikan K-nya sama dengan 1, artinya K-nya positif ya. Kemudian A-nya sama dengan 2, artinya A-nya lebih dari 1. Kalau K-nya positif dan A-nya lebih dari 1, tadi cirinya dia adalah monoton naik ya. Nah, jadi kalau digambar seperti ini, memotong sumbu X tidak ada ya. Sedangkan memotong sumbu Y-nya di Y sama dengan 1, misalkan seperti ini. Nah, misalkan di sini adalah Y sama dengan 1. Kemudian asimtot datarnya Y sama dengan 0. Perhatikan ini sumbu Y sama dengan 0 letaknya di sini. Sehingga kita buat garis datar. Nah ini ya, karena garisnya ini tepat di sumbu X, maka dia jadi numpuk dengan sumbu X ya. Nah jadinya ini garis putus-putusnya masih kelihatan ya, yang warna biru ini. Ini adalah asimtot datar ya. Nah kemudian grafiknya monoton naik. Nah kita buat grafik yang monoton naik terus. Tapi dia harus memotong sumbu Y di Y sama dengan 1. Nah ini ya. Dan dia harus mendekati asimtot datarnya yang ini. Nah, jadi kurang lebih untuk grafik Y sama dengan 2 pangkat X, grafiknya adalah seperti ini. Selanjutnya perhatikan contoh yang kedua. Gambarlah grafik eksponensial fx sama dengan 2 kali 1/3 pangkat 2x minus 6 pada bidang kartesius. Nah, sekali lagi bentuk
fungsi eksponensial ini harus kita rubah ke dalam bentuk umum ya. Jadi 2x-nya ini saya rubah menjadi 2x plus 0 sehingga tampak ini K, A, B, C, dan D. Sehingga diperoleh K-nya 2 ini ya. A-nya sepertiga, kemudian B-nya 2, C-nya 0, D-nya minus 6. Jadi kalau ada negatif ini dikatutkan ya, harus dikatutkan kalau ada negatif, harus hati-hati ya. Begitupun kalau misalkan ini minus 2. Kalau ini minus 2, maka C-nya minus 2. Sekali lagi kalau ada negatif harus dikatutkan. D-nya adalah minus 6 ya. Nah, kemudian komponen-komponennya yang pertama yaitu memotong sumbu X. Langsung saja Y-nya dimasukkan 0. Jadi Y-nya ini kita masukkan 0 sama dengan 2 kali sepertiga pangkat 2X minus 6 ya. Kemudian kita cari nilai X-nya dengan cara pindah-pindah ruas. Perhatikan ya, minus 6 pindah ruas menjadi positif 6. Tinggal ini ya. Nah, kemudian dikali 2. Dikali 2 pindah ruas jadi dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Nah, sekarang sepertiganya ini, sekali lagi dikali 2-nya sudah pindah ruas ya. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sepertiganya ini saya rubah menjadi 3 pangkat min 1 ya. Sekali lagi 1 per 3 pangkat 1 pindah ke atas menjadi 3 pangkat min 1 pangkat 2x. Kemudian 3-nya ini boleh saya tulis menjadi 3 pangkat 1 ya. Kemudian pangkat dipangkat, berarti dikali ya sifatnya, yaitu min 1 dikali 2x, min 2x ya. Nah ini kan sama-sama 3, dicoret sehingga 1 sama dengan min 2x. Nah 1 sama dengan min 2x. Kemudian dikali min 2, dikali min 2 pindah ruas jadi dibagi minus 2, jadinya 1 per 2, negatifnya saya taruh depan. Nah, sehingga diperoleh X-nya sama dengan min 1 per 2. Artinya, grafik fungsi eksponensial ini itu memotong sumbu X di X sama dengan min 2 ya. Selanjutnya memotong sumbu Y untuk X-nya sama dengan 0. Jadi langsung aja kita masukkan X-nya 0 ya. Nah, 2 dikali 0 sama dengan 0. Sepertiga dipangkat 0 sama dengan 1. Sekali lagi berapapun kalau dipangkat 0 itu mesti sama dengan 1 ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Artinya grafik fungsi eksponensial ini memotong sumbu Y di Y sama dengan minus 4. Kemudian asimtot datar tadi rumusnya adalah Y sama dengan D. D-nya berapa? D-nya adalah minus 6, berarti asimtot datarnya Y sama dengan minus 6 ya. Y sama dengan D, D-nya minus 6. Kemudian karena K-nya berapa ini? K-nya 2 ya. K-nya 2 artinya K-nya positif. Kemudian A-nya sepertiga. Sepertiga artinya dia antara 0 sampai 1. Maka fungsi fx itu adalah monoton turun. Jadi kalau kita gambar, nah dia kan memotong sumbu x di x sama dengan min setengah. Kurang lebih x sama dengan min setengah di sini ya, ini sumbu x. Nah, x sama dengan min setengah di sini. Kemudian y sama dengan minus 4. Kurang lebih y sama dengan minus 4 di sini ya. Oke, dikira-kira aja. Kemudian asimtot datarnya y sama dengan minus 6. Minus 6 kurang lebih di sini. Kita tarik garis. Nah, garis datar ya, harus garis datar. Namanya aja asimtot datar. Jadi harus garis datar di y sama dengan minus 6. Nah, fungsinya monoton turun. Jadi kita buat fungsi yang monoton turun tapi mendekati asimtot datar melalui ini dan ini ya. Nah, ini fungsinya. Monoton turun terus melalui X sama dengan min setengah. Turun melalui Y sama dengan min 4. Dan mendekati asimtot datar. Jadi untuk fungsi eksponensial ini, kurang lebih fungsinya adalah seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah materi 4 ya.
yaitu terkait dengan grafik fungsi eksponensial. Semoga materi pada video kali ini bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.